Belum pura ini terbangun Mas, sudah pindah 3 kali. Oh, 3 kali? 3 kali. Mas kan semua itu kan kerja bakti ngayah gitu loh. Rusak Mas. Jadi ada perusakan juga ya? Betul, saya ceritakan berulang-ulang kali kan gitu. Kepala naga, ekornya Garuda wawancara itu. Berusaha dipatahi semua gitu? Semua. Swastiastu Pak Mardiono. Nah, ini beliaunya sangat kita kenal, Mundagi dari Kediri. Pak Mardiono, ini untuk rencana sampai selesai ini berapa bulan Pak Mar? Ya sekitar 1,5 bulan lah kurang lebih. Itu karena untuk ini ada tambah-tambahan, membuat pepelik, membuat panglurah kan gitu. di samping Padmasana juga ada pepelik dan juga panglurah itu Pak. Ya. Nah, mungkin untuk pembiayaan kan sangat terbatas Pak Nongi. Ya. Terus undaginya ini gimana Pak? untuk Ya, untuk kita selenggara ya. Dari awal kita ceritakan dana yang masuk pertama itu dapat bantuan dari Dimas katanya. Itu kurang lebih 40 juta. Itu permintaan umat kurang lebih mintanya itu 7 sampai 8 meter kan gitu. Untuk kan, Padmasananya. Ya. Kalau dana segitu kan sebenarnya tidak cukup kan gitu. Tapi Astenggara Ida Betara yang melinggih di Pura Tribuana sini memang mengendaki pura ini untuk bikin kembali, dibangun kembali, sehingga dapatlah para donatur dari Nusantara ya, dari Bali, dari ada yang dari Jepang tadi. Itu Pak Nyoman, terima kasih Pak. Ini sehingga pembangunan ini terlaksana lancar ya, sampai sekarang ini sudah sekitar 60% dan masih juga ya memerlukan dana-dana untuk melanjutkan pembangunan ini ya, demi kesejahteraan umat Hindu yang ada di desa Wates, dusun Wates, desa Galbro. Jadi niat dari Pak Mardiono hanya mewujudkan umat Hindu di Wates ini bisa memiliki pura gitu Pak, yang layak, yang sesuai gitu. Ya masalah upah ya. Masalah upah itu relatif, jadi ya kita ikut aja lah. Upahnya upah makan sama minum. Betul Pak Tekani nggih. Jadi untuk diketahui nggih bahwa semua yang dilakukan umat di sini benar-benar ngayah. Jadi tanpa ada tendensi apapun, apalagi sampai upah ini mungkin sangat tabu untuk dibicarakan kalau di sini. Oke, terima kasih Pak Mardiono. Semoga dengan Dharma Pak Mardiono, Ida Betara yang melinggih di sini ataupun di tempat-tempat lain yang pernah Pak Mardiono ngayai untuk mendirikan Padmasana, bisa memberikan anugerah kelancaran dalam bentuk rezeki dan juga kesehatan Pak Mardiono.
Terima kasih Mas Dono. Om Swastiastu, Om Santi, Santi. Akankah perjuangan umat Hindu di sini terhenti hanya sampai di titik ini, dan penantian 28 tahun memiliki pura yang layak hanyalah sebuah mimpi? Untuk itu, uluran tangan sedulur dan saudara semua akan sangat membantu berdirinya Pura Tribuana ini. Dan uluran tangan sedulur semua bisa disalurkan melalui rekening yang tertera, dan sekaligus bisa disalurkan langsung ke lokasi pembangunan Pura Tribuana, Dusun Wates, Desa Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Oke, hari ini kita berada di salah satu dusun yang berlokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan sebuah hal yang sangat mengejutkan karena di wilayah Kabupaten Jombang yang identik dengan kota santri ternyata masih ada umat Hindu yang hidup dan tinggal di dusun ini. Mungkin untuk lebih jelas kita ngobrol langsung dengan beliaunya, salah satu pengurus dan sekaligus panitia pembangunan pura ini. Kita ngobrol langsung dengan Bapak Tekani. Nah, untuk lebih jelas, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Pak, mohon diceritakan Pak untuk sejarah awal berdirinya pura ini, dan mungkin dari alamat lengkap sampai perkembangan pura sampai hari ini. Ya, sebelum pura ini terbangun Mas, sudah pindah 3 kali. 3 kali? 3 kali. Masih sanggar, termasuk seperti Islami musola, tapi Hindu kan sanggar. Sanggar di sebelah baratnya jalan itu, terus pindah lagi di situ, terus terakhir di sini. 3 kali pindah. Awal berdirinya umat Hindu di Wates, kata sesepuh dulu itu sekitar tahun 67. Nah, perkembangan Hindu di Jombang ini ya sangat minim. Memang terkendala dari apa ya, seperti dari Pemkab nggak ada sentuhan sama sekali, dari pihak mana pun tidak ada selama pembangunan Pura Tribuana ini. Belum ada sama sekali Pak? Belum. Jadi murni swadaya umat? Swadaya selama 28 tahun. 28 tahun. Untuk awal berdirinya pura ini tahun berapa Pak, setelah sanggar itu? Sekitar tahun berapa ya? 2092 Pak. 92. Jadi tahun 92 itu sudah berdiri pura Pak ya? Iya sudah. Itu gimana Pak sejarahnya dulu waktu pembangunan pura di sini? Berat Mas, soro lah. Terus jauhnya soro lah Mas. Kan semua itu kan kerja bakti ngayah gitu loh. Dari ada dana sedikit beli tanah ini buat pura ini, beli. Zaman dahulu kan masih murah, tapi ya sudah berharga zaman 92. Terus kita swadaya murni umat dari sini, sedikit demi sedikit. Pertama terbangun Padma. Nah, berdirinya Padma ini Mas, dulunya itu banyak masalah. Yang pertama itu sudah datang dari Bali, tapi tidak komplit, dikembalikan. Terus diminta oleh pura Pacaringan di Sangganten. Di sana ditambahi kekurangannya, terus pura di sini dibelikan lagi, dibantu dari pihak Bali, berdiri selama sudah bisa berdiri selama 1 tahun lebih lah. Terus umat di sini itu ada yang bagaimana ya, kurang seret gitu ya, seret. Padma jadi kurang lebih 1 tahun itu dirusak Mas. Jadi ada perusakan juga ya? Betul, saya ceritakan berulang-ulang kali kan gitu. Kepala naga, ekornya Garuda, wawancara itu berusak, dipatahi semua gitu? Semua.
Dan untuk oknum pelakunya itu Pak bisa ditangkap nggak waktu itu? Bisa langsung dibawa ke pihak desa. Gitu. Iya, kita grooming lah bagaimana ini kan termasuk pelecehan lah, termasuk nih kan perusahaan tempat ibadah gitu. Oleh umat sini dibawa ke pihak desa. Sekarang nggak ada Mas, orangnya sudah pindah. Oh gitu ya? Iya. Jadi motif orangnya itu merusak itu apa Pak sebenarnya? Ya barangkali ini loh Mas, ya nggak tahu barangkali loh Mas. Nggak percaya. Apakah termasuk non Hindu gitu? Dulunya Hindu. Awalnya Hindu. Dulunya Hindu. Tapi sudah berganti Keyakinan. Iya. Begitu berganti keyakinan malah Merusak. oh gitu. Iya. Terus sampai sekitar 27 tahun Padma ini sudah rusak Mas. Maksudnya tidak utuh lagi. Oh, memang dari awal itu tidak ada perbaikan Pak? Setelah dirusak orang tidak ada perbaikan, hanya disambung-sambung gitu. Sampai sekarang di Astungkara hari ini bisa terlaksana lah perehapan Padma ini. Dapat dana dari Bima itu sekitar 40 juta. Ya. Tapi anggaran pembuatan Padma ini melebihi 100 juta. Apalagi ditambah Panglura sama oleh bengkai bawahnya Mas. Jadi untuk penggalian dana ini Pak termasuk swadaya di sini atau gimana? Pertama swadaya umat dari sini, terus dibantu oleh donatur Hindu Nusantara, termasuk ya umat dari Bali lah. Kemarin ada bantuan dari umat Hindu Sulawesi Barat. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman Hindu Nusantara bisa lah membantu ya, karena pembangunan Padma ini baru 60%, kata Unda itu baru 60%, masih banyak yang butuhkan lah masih. Ya mudah-mudahan untuk dana sendiri mungkin sudah habis Pak. Sudah dana segitu loh Mas, pembuatan Padma setinggi hampir 10 meter. Hampir 10 meter hampir Pak. 10 meter. Target awal kan 7 meter, tapi nggih Astungkara lah sakit bisa meninggikan sampai hampir 10 meter. Hampir 10 meter kurang 25. Luar biasa. Iya. Jadi memang terwujudnya ini selain dari Bima sendiri juga dari donasi umat kita yang ada di luar daerah sini Bang. Iya. Bisa diceritakan Bang untuk kegiatan dan juga jumlah umat di Dusun Wates ini? Bisa. Kalau di Dusun Wates Desa Galungdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang niki, umat di Puro Tribuani sebanyak 38 kakak. 38 kakak. Iya. Terus jiwa 132. 132 jiwa. Dan untuk kegiatan Pak mungkin yang kegiatan umat di sini, mungkin kegiatan ibu-ibu atau anak-anak. Kalau yang pertama gini Mas, pertama ada pasraman, ini anak-anak baru berkembang ini ya sekitar 1 tahunan pasraman. Yang kedua acara yang di sini di Puro Tribuana ini tiap malam legi Purnomo kali film itu rutin. Ya rutin, secara rutin. Untuk persembahyang bersama. Ya, kalau WHDI di sini juga berkembang Mas. Ada 38 kakak. Tapi di sini juga terlihat ada gamelan ini Pak. Ini termasuk kegiatan apa ini? Apakah ini untuk menambah ilmu leluhur lah. Seperti gini Jawa ini, gamelan Jawa ini untuk memperkuat anak-anak sekarang, untuk luri-luri budaya nih leluhur gitu. Ya itu cara lah Mas, sedikit bisa terlaksana. Mungkin Pak harapan apa yang disampaikan dengan kekurangan yang jelas, kekurangan materi dalam bentuk dana Pak ya? Iya. Apa yang disampaikan Pak
TK selaku pengurus sekaligus ketua panitia pembangunan Pura Tribuana ini? Ya, terima kasih untuk umat Hindu Nusantara. Barangkali umat Hindu Nusantara bisalah menyisihkan dana untuk membantu kami di Pura Tribuana ini, karena kami dari pihak Pura Tribuana sangat-sangat membutuhkan dana atau uluran tangan dari umat Hindu Indonesia. Ya, berapapun nilainya, yang penting kami dibantu. Sampun matur suwun. Iya. Dalam bentuk apapun sumbangan bisa dilewatkan rekening Pura Tribuana. Ya, mungkin kalau ada yang dalam bentuk semen bisa boleh. langsung diantarkan ke sini, Pak. Iya, boleh. Kalau bisa disebutkan lagi, Pak, alamat lengkapnya untuk Pura Tribuana ini? Nama lengkap pura ini Pura Tribuana, alamat Dusun Wates, Desa Dalamdawa, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi nanti kita cantumkan juga rekening Pura Tribuana, Pak. Iya, dan sekaligus nomor telepon Pak TK ini selaku pengurus untuk konfirmasi gitu. Iya, siap. Nah, mungkin Pak ada ke depan setelah pembangunan pura ini selesai? Banyak, Mas. Masih banyak lagi ya, yang belum dikerjakan. Banyak. Ini Candi Bentar hanya seperti ini loh, Mas. Ini Candi Bentar. Iya, Candi Bentar ini Pasramannya hanya numpang di Balai Agung. Sebenarnya ingin membuatkan gedung kecil-kecil tapi milik Pasraman, tapi gitu terkendala saking dana. Kembali terkendala oleh dana. Tapi saya yakin dengan semangat dari umat Hindu di sini, semoga akan bisa terwujud. Oke, Mbah Nun, Pak TK ini, semoga bincang-bincang kita ini bisa menjadi sarana media bahwa di Dusun Wates, Desa Galungdo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini masih ada generasi-generasi yang melestarikan ajaran Hindu di sini, Pak. Terima kasih Pak TK. Om Swastiastu, Om Santi 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 Om.